X sama dengan 2, kita masukkan 2 di sini, hasilnya adalah 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat min 3 kali 2 min 3, hasilnya adalah 3. Nah, kita perhatikan di sini yang satu negatif, satu positif, berarti interval tersebut memenuhi syarat untuk mencari akarnya, ya. Jadi dari min 4 menjadi dan satunya 3, berarti dia akan melalui 1 titik 0, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena sudah memenuhi syarat, maka kita cari xt-nya seperti tadi, yaitu x1 ditambah x2 dibagi 2, hasilnya adalah 1 plus 2, ya. X-nya 1, X-nya 2 adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, kalau sudah ketemu titik tengahnya, kita masukkan yang 1,5 ini ke dalam fungsi semula, yaitu fungsi X sama dengan 1,5. Itu berarti 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 kuadrat min 3 kali 1,5 min 3, ya. Hasilnya adalah sama dengan minus 1,875, ya. Jadi ini fungsi X atau Y, ya. Itu, ya, sama kan, fungsi X sama dengan Y. Itu hasilnya sama dengan minus 1,875, alias apa? Padahal yang kita cari adalah yang sama dengan 0, ya. Ini belum 0. Kalau tidak 0 bagaimana? Ya berarti harus diulang. Dengan sendirinya bahwa kita mencari interval baru, di mana kalau ini negatif, ya, 1,5 ini menghasilkan negatif, kita cari pasangannya yang positif. Yang positif yang mana tadi? Yang ini, ya. Berarti interval barunya adalah ini tadi adalah X3, ya. X2-nya dengan yang ini, ya. X2 sama dengan 3 dan X3-nya sama dengan 1,5, ya, gitu. Nah, jadi karena ini negatif, harus mencari pasangan yang positif. Yang positif adalah ini, jangan yang ini, ya. Ini positif, berarti X barunya, interval barunya adalah 1,5 dan 2. Sorry, maaf, keliru. 1,5 dan 2, ya. Ini 2, ya. Ini X-nya bukan 3 tapi 2, ya. Itu adalah 2, ya. Nah, dengan sendirinya nanti maka xt-nya adalah, kita ulangi lagi, berarti 2 ditambah 1,5 dibagi 2, alias harusnya ketemu 1,75, ya. Oke. Nah, dari sini kita mencari, kita masukkan lagi X tengahnya adalah ke sini, yaitu Y sama dengan untuk fungsi 1,5, X tengahnya ketemunya 1,75, maka fungsi dari X sama dengan 1,75 sama dengan seperti tadi, 1,75 pangkat 3 ditambah 1,75 kuadrat min 3 kali 1,75 min 3. Nah, hasilnya adalah, maaf saya
Ya, ketemunya ini fungsi dari 1,75 X tengahnya, fungsi XT-nya adalah sama dengan ketemunya 0, tadi minus ya, minus 1,875. Sekarang nanti silahkan dicek di rumah ya, dicek lagi kalau ada hitungan salah ya. 17138. Jadi sudah menurun jauh ya, dari Y-nya ini minus 1,875, sekarang sudah 17138. Nah, bagaimana kita harus berhenti? Yaitu ini harus kita ulangi lagi. Jika ini tidak dianggap 0, ini harus diulangi lagi. Berarti interval barunya adalah ini menghasilkan positif. Berarti nanti kita akan pasangkan ini dengan yang menghasilkan negatif. Ya. Jadi X barunya, maka interval berikutnya ini menghasilkan positif, yaitu X-nya sama dengan 1,75, harus dipasangkan dengan yang negatif. Yang negatif yang mana? Yaitu 1,875 ini negatif, di mana X-nya adalah 1,5. Nah, kemudian lagi-lagi XT-nya tengahnya berapa? Yaitu adalah 1,75 ditambah 1,5 dibagi 2. Ini kira-kira berapa ya? 1625 ya. 1,625. Ini dimasukkan lagi ke sini. Hasilnya harus lebih kecil dari ini. Terus diulangi terus. Hingga kalau dimasukkan ke fungsi, harganya sama dengan 0. Ya. Tapi itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Kemungkinan nanti kecil ya, 0,001, 0,000001. Begitu ya. Jadi kita melakukan pendekatan. Nah, tentu saja kita nanti akan melakukan perjanjian, yaitu yang disebut dengan 0, yaitu dengan presisi misalnya 4 angka di belakang koma atau 3 di belakang koma, itu sudah dianggap 0. Jadi 0,0001 bisa dianggap 0. Karena kalau terlalu kecil itu sangat sulit untuk melaksanakannya. Contohnya begini ya, Anda mengukur suatu ukuran ya, balok atau kolom, ukurannya adalah 40,00045 ya, tidak mungkin ya. Anda ukuran terkecil adalah sentimeter dalam kehidupan nyata, kecuali kalau di lab bisa sampai tingkat nano ya. Tapi kalau di kehidupan nyata, khususnya untuk sipil ya, biasanya ukuran terkecil dipakai sentimeter ya. Lebih dari itu ya sudah dianggap sama, karena kita ngitung itu dengan meteran tidak mungkin ya. Saya kira ini untuk metode yang pertama. Nanti ada banyak metode ya, begitu. Saya kira ini dulu ya.